Mas Faiz tiba di Kota Palu itu dari tahun berapa sih? Saya di tahun 2006. 2006. Bulan Januari. Iya. Itu karena memang penempatan tugas dari kepolisian atau bagaimana tuh? Kenapa harus jual mie ayam? Waktu itu? Iya. Karena memang kalau saya sendiri butuh mentor. Butuh mentor ya? Butuh mentor. Kenapa tuh Mas Faiz? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pemerintah Kota Palu. Palu Mantap bergerak bersama saya Zakia Ramayani. Kali ini spesial karena kita kedatangan influencer Kota Palu. Siapa sih yang gak kenal beliau ya? Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mas Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Akhirnya bisa ngobrol ya. Setelah sekian lama, benar ya? Ada yang keluar kota kemana, akhirnya ketemunya di sini. Betul. Sebenarnya janjinya bukan di sini ya Mas. Bukan Faiz, di ya? sini. Dari COVID. Iya, udah bertahun-tahun kayaknya ya pengen ngobrol sama Mas Faiz. Tapi kayaknya teman-teman yang di Palu sudah tahu banget nih. Masa sosok sih? Mas Faiz. Ya, sebagian kecil lah yang tahu. Sebagian kecil ya. Kecilnya itu berapa ribu ya? Followersnya aja berapa ya? Kalah hostnya ya. Oke, ini Mas Faiz mungkin teman-teman taunya adalah beliau seorang entrepreneur. Yes. Ya, yang punya rumah makan yang sangat hits juga. Alhamdulillah. Dan namanya sama juga Sama ya. namanya. Rumah makan Mas Faiz. Raja Penyet Mas Faiz. Raja Penyet Mas Iya. Faiz. Nama lengkapnya Faiz Arfianto. Betul. Beliau adalah polisi. Polisi. Kadang saya lupa Mas Faiz kalau Mas Faiz polisi. Banyak yang seperti itu, makanya sering saya ingatkan di Iya. di status saya kadang-kadang. Oh, saya polisi, kayak gitu. Nanti oh iya ya kalau tiba-tiba pakai seragam baru ingat kembali. Oh iya. Tapi kan rambutnya kan tetap seperti polisi kan? Oh iya juga ya. Tapi terlihatnya memang lebih sering warawirinya kalau di sosial media sebagai seorang pengusaha ya. Siap. Dan bukan cuma sebagai pengusaha tapi aktif di berbagai macam organisasi. Ini sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Jawa Sulawesi Tengah, Ketua Alti Kota Palu, Yes. dan memang juga aktif di TDA juga ya. TDA, iya. Betul. Dan TDA ini udah berapa lama nih Mas Faiz? TDA di Palu kurang lebih dari tahun 2015. 2015 ya. Udah ya 6-7 tahun ya sekarang ya. Lumayan banget lama ya. Sudah lama. Dan ini saya penasaran, Mas Faiz tiba di Kota Palu itu dari tahun berapa sih? Saya di tahun 2006. 2006. Bulan Januari. Iya. Itu karena memang penempatan tugas dari kepolisian atau bagaimana tuh ceritanya? Dulu justru saya belum tugas karena waktu itu kan saya daftar berapa kali, daftar Taruna 1 kali, daftar Bintara 1 kali di Semarang. Oke. Susah gitu kan. Nah, dapat info kalau mau keluar Jawa itu agak mudah. Nah, waktu itu Poso masih membutuhkan banyak personil. Gitu, makanya ada tetangga yang di sini, saya ikut. Nah, setelah itu ya kita di sini dulu kurang lebih 6-7 bulan, ya kan. Akhirnya tahun 2007 saya jadi polisi. Oh, ikutan lagi tes di sini. Oh, asli Semarang ya, Mas? Saya Pati. Oke. Dulu emang punya cita-cita dari kecil pengen jadi polisi gitu. Iya sih, maksudnya dari kecil. Waktu SMA gitu kan, teman-teman mendaftar semua, akhirnya kayaknya boleh juga nih daftar jadi polisi gitu kan. Oh, lihat teman kayaknya seru ya, rame ya. Seru gitu kan. Nah, padahal saya pengennya dulu jadi penjual mie ayam dulu. Itu dari kapan tuh? Memang niatnya apakah SD? Kan kalau saya dari SD pengen jadi dokter, tiba-tiba waktu SMP kayaknya pengen jadi artis tuh. Berubah-berubah kan? Waktu SMA sih sebenarnya, waktu SMA ya. Iya. Oke. Jadi sebenarnya pengen kuliah, terus setelah kuliah saya pengen jualan, buka usaha, tapi karena teman-teman mendaftar semua, akhirnya kok kita kayak asik gitu kan, daftar tertantang gitu kan. Akhirnya susah di Semarang daftarnya, akhirnya pas datang ke Palu, alhamdulillah rezekinya oke. Kenapa harus jual mie ayam? Waktu itu? Iya. Karena memang ada beberapa teman-teman saya penjual mie ayam. Oh, dan memang enak mie ayamnya. Enak mie ayamnya. Gitu. Jadi, saya terinspirasi nih, Mas. Kan banyak masakan kan, Mas. Ada nasi goreng, bakso. Kenapa spesialisnya mie ayam? Ya memang teman saya jual mie ayam waktu itu. Teman main saya. Jadi memang lingkungan di situ mie ayam. Dan memang kayaknya untung nih tiap hari rame kali ya. Iya, seperti itu. Dan abis dari
alhamdulillah keterima jadi polisi setelah beberapa bulan di sini. Penempatan tugas pertama di mana tuh Mas Faiz? Penempatan saya di Samapta, di Perintis. Oke. Jadi memang ditugaskan untuk keluar kota. Ke Poso, ke Morowali, Jalan terus ya. Toli-toli, iya. Pokoknya ada kejadian di mana saya harus ikut gitu. Waduh. Dan akhirnya pasti kan awal di polisi ya pasti fokus di sana ya. Iya. Kenapa tiba-tiba berubah? Nah akhirnya Pengen jadi ini. tahun 2010 karena udah senioran waktu itu, Ya, sudah nggak dipikir ya? kesana kemari, saya pengen coba-coba untuk buka usaha. Nah kebetulan waktu itu ada adik saya kesini, ya, saya mikir tiap malam saya makan Mas Joko, tiap pagi makan nasi kuning. Kenapa nggak saya buat Mas Joko aja waktu itu gitu kan? Yang tidak perlu mengedukasi orang terkait produk itu sendiri. Emang udah kebutuhan ya. Iya, udah banyak tiap malam pokoknya Mas Joko udah nggak ada tawaran lagi. Betul. Akhirnya kita buat. Ya memang awalnya ya untuk makan sendiri daripada saya beli kan. Oh iya lebih hemat ya. Lebih hemat. Nah seperti itu. Itu awalnya. Emang basicnya bisa masak Mas Faiz dari kecil ya? Nah waktu saya belum ke Palu dan saya gagal jadi polisi waktu itu. Saya pernah kerja di restoran. Oh gitu, ilmunya dari sini. Iya, saya kerja di Babi Tebet waktu itu. Oke, berapa lama tuh Mas Faiz? Kurang lebih ya 4 bulanan lah. 4 bulanan, Iya, 4 tapi bulanan. di dalam dapur, di dapur. Iya, pokoknya mulai dari waiters, terus juicer, terus masuk di asisten cook waktu itu. Oke, jadi nyerap ilmunya di situ. Iya, Lihat. jadi tahu lah ya, maksudnya Oke. paham terkait ini rasanya ini enak gitu kan, kayak gitu. Kan udah terbiasa. Bener-bener patokannya, oh pelayanannya seperti ini Seperti ya, ini. sistemnya Waktu seperti grand ini. openingnya kita tahu bagaimana supply chain-nya dari distributor ke outlet kayak gitu-gitu tahu. Oke, langsung nyerapnya di situ Iya. ya. Dan akhirnya terpendam sekian tahun. Sekian tahun, iya, sekian tahun itu. Betul ya, beberapa tahun. Tapi ini jiwa entrepreneur masih bergejolak berarti ya. Seperti itu. Oke, akhirnya gara-gara Mas Joko. Dengan Mas Joko. Akhirnya terbuatlah Mas Faiz. Kenapa pilih namanya Mas Faiz? Ya karena memang gimana ya. Atau memang ini supaya teman-teman tahu ini punya saya. Ya kayak itu salah satunya. Dan memang kalau kita berani menampilkan nama berarti kita berani juga menjaga produk kita. Oke, iya. Karena kan sih. terkait nama saya. Betul. Kalau tidak enak otomatis Pasti saya yang akan jadi masalah gitu kan. Betul. Nah, seperti itu. Berani banget memang karena nggak semua orang bisa ambil resiko itu Iya, ya. Karena ketika kita membranding sebuah ya, usaha ataupun produk dengan nama kita ya otomatis kita menjadi sorotan utama ya. Iya, betul sekali. Betul. Dan awal merintis itu pasti nggak mungkin semudah, mungkin orang lihat oh sekarang Mas Faiz enak ya. Iya. Tahun berapa tuh Mas Faiz akhirnya Tahun buka 2010. tuh? 2010. Dan itu gimana waktu 2010, apakah langsung sesuai ekspektasi atau gimana tuh? Enggak lah. Jadi waktu itu saya bukanya itu sebenarnya di kantin, di kantin Perintis kan waktu itu. Tapi setelah itu karena orang-orangnya sudah keluar, banyak yang mutasi ke daerah-daerah, akhirnya kita sepi dan kita berhenti. Dan kita memberanikan diri untuk buka di luar, di Towa waktu itu, Jalan Towa. Nah waktu itu juga saya pengennya seperti di rumah makan yang di Jawa kayak gitu, maksudnya tanpa ada layar-layarnya yang Mas Joko yang gambarnya Sari laut. itu enggak. Itu saya cetak banner pakai apa itu namanya plastik itu kan. Iya benar. Justru sampai berapa bulan nggak ada orang masuk. Karena orang nggak paham kali Karena ya nggak paham, orang takut gitu kan. Oh iya. Orang takut. Betul. Akhirnya sudah frustasi, gimana ya? Udahlah kita buat ini aja lah, yang kayak Mas Joko gitu. Akhirnya saya pesan di Lamongan waktu itu. Itu yang kainnya itu. Yang warna hijau itu. Warna itu yang digambar itu. Saya cari di YouTube, pesannya di mana gitu kan. Ketemu, akhirnya saya pesan itu datang, saya ganti layarnya. Orang masuk, gimana? Langsung masuk. Iya masuk. Ternyata si kain hijau itu nggak ada di Palu ya? Nggak ada di Palu waktu itu, tapi sekarang udah banyak kok. Sekarang udah banyak. Dulunya harus ambil dari Lamongan ya? Iya, dari Lamongan. Saya pesan itu. Dan memang orang baru tahu. Memang itu edukasi kita nggak perlu kan? Betul. Ya memang ya sudah benchmarknya lah ketika ada spanduk hijau, gambar-gambarnya seafood padahal belum tentu ada seafoodnya dalamnya. Iya. Dan ternyata orang langsung masuk. Orang masuk. Loh Mas baru buka ya, padahal udah berapa bulan yang lalu. Oke. Nah itu. Akhirnya di situ mulailah
merasakan kita kasih value ke orang. Kalau dulu makan di Mas Joko cuman ayam, sambal, nasi. Nah waktu itu saya kasih sayur nangka. Jadi memang harus ada value yang berbeda. Iya, nah, berbeda, bener. gitu. Jadi orang ada cerita sih, oh kalau makan di sana dapat sayur nangka gitu ya. Oke. Terus itu akhirnya berapa lama dan akhirnya bisa, kan dulu sempat buka beberapa cabang nih Mas Faiz ya. Sempat ada di Kimaja juga ya kan. Itu akhirnya berapa tahun dari situ akhirnya aku pengen coba buka cabang lain deh. Iya, jadi memang waktu itu saya coba buka outlet baru di Taman Gor yang sewanya kurang lebih 500.000. Dan kita juga punya alat-alat yang ya maksudnya ya sederhana lah ya. Alhamdulillah waktu di Taman Gor itu ada beberapa orang yang ngajak untuk kemitraan waktu itu, ngajak kerjasama. Yuk Mas, di tempatku, di rumah, di halamanku kayak gitu-gitu. Makanya ya udah kita coba. Sambil kita belajar terus dan kita akhirnya bertumbuh. Dan waktu tahun 2017 kita sampai buka di 5 cabang kita. 5 cabang ya. Wah, itu di mana aja lo Mas? Mamburu ada di Dewi Sartika, terus di Palu Barat Wahid Hasim, ada juga di Al Jufri juga. Iya, betul. Dan di Ahmad Yani. Nah, seperti itu. Oke, dan akhirnya sekarang Mas Faiz ada di mana aja nih? Dari 5 tadi? Kita sekarang konsentrasi untuk memperkuat fundamental lagi gitu kan. Jadi pasca gempa dulu, bencana, terus juga COVID, akhirnya ya kita dulu dan kita sekarang sebenarnya udah siap untuk bertumbuh gitu kan. Tinggal tunggu waktu. Berarti memang karena bencana saat itu 2018. Iya, kita menghabiskan beberapa sewa tempat karena waktu itu kita kan masih gimana kita mau buka lagi, terus kita mau lanjutkan sewanya. Waktu itu kan berat kan. Betul. Nah akhirnya ya udah kita tutup semua, kita konsen di Ahmad Yani, kita besarkan, kita punya divisi lagi catering dan sebagainya. Nah sekarang sudah siap untuk kita lari lagi. Nah seperti itu. Apakah buka cabangnya bisa, ya kan ini banyak orang yang buka franchise ya, yang otomatis yang kayak berbagi dengan buka kemitraan lah. Atau memang kayak kemarin sepenuhnya memang Mas Faiz yang buka setiap cabang gitu. Iya sebenarnya untuk mengamankan itu sebenarnya memang kita yang buka, tapi orang-orang invest ke kita kayak gitu. Lebih buka sebagai investor ya. Iya kayak gitu. Karena menjaga kualitasnya dan pelayanannya begitu sangat sensitif ya ibaratnya ya. Berarti dari 2018 itu cobaan yang paling berat berarti Mas Faiz? Iya, cobaan yang luar biasa, tambah lagi COVID kemarin ya. Pokoknya. Mana tuh yang paling berat, di saat bencana kah atau saat COVID melanda? COVID sih. COVID ya? Iya, COVID. Kalau bencana itu kan berapa bulan sudah mulai bangkit kembali kan? Kita pasca gempa kita 6 atau 7 hari kita udah buka. Iya. 6-7 hari Mas Faiz? Iya, 6-7 hari kita buka udah. Iya kan, itu lagi rame-ramenya semua volunteer, terus NGO datang NGO kan? datang. Makanya kita berusaha untuk ya itu semuanya. Dan memang waktu itu kita punya konten seluruh Indonesia bisa bantu Palu melalui Raja Piat Mas Faiz. Itu dulu ya kemarin. Mungkin termotivasi bisa bantu akhirnya bisa infokan ke teman-teman. Jadi teman-teman teman-teman di seluruh Indonesia itu mereka bisa support orang-orang di pengungsian, dan kita fasilitasi, kita cetakan bannernya dari perusahaan ini. Nah kita salurkan, seperti itu. Itu waktu awal berarti saat bencana pun 7 hari aja off dan langsung bisa kita buka dan bahkan buka kerjasama dengan teman-teman yang mau memberikan bantuan ya. Tapi saat COVID itu berapa lama tuh? Lama. Untuk survive-nya dengan 2 tahun kita. 2 tahun kita puasa. Betul ya. Tapi saya yakin orang puasa nggak mungkin nggak ada bukanya. Betul. Itu kan. Mudah-mudahan bukanya lama gitu lah. Pasti kan Mas Faiz ini kan dengan teman-teman TDA tuh. Siap. Di saat COVID melanda pasti banyak banget tuh yang keluh kesah dari semua teman-teman ya. Dan harapannya ya ini udah 2 tahun berjalan lah. Ya mungkin pasti udah lebih baik karena kebijakannya udah mulai longgar gitu. Apa harapannya ke depan bisa membantu teman-teman UMKM apalagi yang mungkin baru merintis nih gitu. Dari Mas Faiz sendiri. Memang kalau terkait kuliner sebenarnya teman-teman harus punya value yang harus memang benar-benar value-nya itu harus melejit gitu loh. Value-nya harus berbeda dengan yang lainnya gitu kan. Kalau kita biasa aja itu ya pasti akan hilang sendirinya kayak gitu. Walaupun teman-teman sudah ngiklan, pakai influencer, tapi dari produk aja kita nggak ada yang
memberikan nilai yang berbeda itu pasti akan hilang. Oke, berarti sebelum misalnya saya pengen buat usaha nih Mas ya. Oke, saya merasa saya jago banget nih masak. Merasa jago. Merasa jago ya. Oke. Nah, namanya kan kebanyakan seperti itu. Kan percaya diri nomor satu kan awalnya. Terus apa yang harus saya lakukan yang saya persiapkan dulu ketika memulai sebuah bisnis khususnya makanan nih? Iya, riset pertama. Oke, riset pasar berarti market apa yang mereka butuhkan. Iya. Oke. Sebenarnya seperti itu. Misalnya, saya mau buka burger gitu kan. Burger. Kira-kira burger apa semua yang ada di Palu? Oke. Setelah itu apa value-nya ini? Burgernya apa kelebihannya? Bedanya pakai daging ya? onta kah? Daging rusa kah? Nah, seperti itu. Berarti lihat apakah memang orang-orang Palu ini suka makan burger awalnya ya. Terus gitu. kalau lihat ternyata yang lainnya burgernya rasa ayam, mungkin daging ayam. Apa yang beda dari saya apa yang bedanya gitu? Daging gajah kah mungkin? Atau mungkin dagingnya ada 3 tumpuk bisa jadi ya. Iya. Mungkin ya atau packagingnya yang unik. Salah satu juga itu. Oke. Kalau enak itu memang kewajiban kita. Sebagai penyedia jasa itu wajib enak. Karena uangnya orang udah kita ambil dan orang itu harus merasakan enaknya itu. Tapi ada yang lainnya itu value. Oke, berarti enak itu wajib ya? Wajib. Dan value itu adalah bonus atau istilahnya jadi ciri khas kita kan? Iya, seperti itu. Terus setelah kita udah riset, kita tahu nih pasar itu butuhkan apa dan kita membuat sesuatu yang beda nih ya. Iya. Terus kita jaga kualitas ya minimal tadi enak. Iya. Dan promosi apakah memang harus yang kita lihat kan Mas Faiz genjot banget di media sosial, di mana-mana Instagram, TikTok ya. Oke, ini kalau orang baru ini pasti pusing Mas Faiz, saya itu harus promosi di mana dulu nih sekarang karena banyak banget platformnya gitu. Jadi kalau untuk pemula kira-kira menurut Mas Faiz promosi di mana dulu deh? Promosi sebenarnya ke teman-teman dulu ya. Ke teman-teman kita mungkin dari story di WA, Instagram itu kan sangat sederhana sebenarnya. Dan mereka pasti mau kok support. Mau support terkait produk kita yang kita jual. Nah setelah itu naik tingkat lagi, mungkin teman-teman bisa ngiklan di influencer, ngiklan di maksudnya akun-akun yang sudah banyak di Palu misalnya kayak gitu. Akun publik ya. Akun publik yang kayak soal Palu lah. Ya kayak soal Palu. Tit. Nggak usah ditit ya karena ini timnya soal Palu juga ya. Oke, berarti memang wajib sih lah ya. Berarti ke teman dulu. Tapi banyak loh yang curhat kayak malas banget jualan ke teman Mas Faiz karena gitu. Biasanya jualnya 20 kortingnya tuh terlalu banyak. Mintanya teman-temannya nggak tahu diri kalau gitu. Gratis ya gratis, keterusan gratis makan di sini ya. Itu gimana tuh Mas Faiz? Ini paling sering loh, sering banget. Bahkan pun mungkin ibu-ibu kayak aku ya, ibu-ibu jualan, jual jilbab, loh kok nggak dibayar-bayar ya? kok minta diskonnya keterlaluan ya? Itu gimana menyikapi supaya tetap silaturahmi jalan, bisa tetap jalan sama teman-teman, tapi tidak ada rasa ketidakenakan gitu? Iya, memang harus inilah ya, ya komunikasi jalan yang baik gitu kan. Dan memang teman-teman juga harus tahu diri terkait itu gitu. Kita jualan gitu loh, harus dibedakan. Ya kan pertemanan dan jualan ini menyangkut bisnis. Nah ini bisnis kan perlu perputaran. Kita perlu beli bahan baku, kita perlu gaji karyawan, kayak gitu. Ya berarti memang harus dibilang di awal sih ya. Iya. Kalau kita ini jualan. Justru kalau temennya kita kasih lebih lah ya, gak usah kembaliannya. Harusnya betul ya, kalau memang Anda teman sejati. Kalau teman jualan 20 kasih 100.000 ya. Kan membantu teman yang baru merintis. Nah itu teman-teman jadi memang harus dikomunikasikan ketika kita punya jualan ya ini jualan bukan untuk sosial ya gitu. Oke, jadi dari teman dulu jualannya, akhirnya teman-teman kan dari mulut ke mulut awalnya ya kan. Mulut ke mulut. Kalau udah teman-teman kan biasa kita butuh testimoni dari teman dulu kan. Kayak gitu. Apakah memang benar enak, karena biasanya ada yang bilang kan masakan itu kan relatif. Betul. Ada yang suka asin, ada yang suka pedas, ada yang suka ini. Nah kita tahu dulu apakah kita ini range-nya kemana dulu nih gitu. Jadi dari teman-teman. Dan memang pentingnya itu memang sebelum kita menjual, kita memang harus ke teman-teman dekat kita dulu. Ini produkku gimana gitu kan? Sudah enak enggak? Sudah oke enggak gitu kan? Setelah itu baru kita jual. Jangan kadang-kadang kita ada yang merasa dirinya sudah hebat, sudah
luar biasa, masakanku ini enak, tanpa mungkin survei dulu ke teman-teman langsung dia jual. Nah itu yang bahaya. Betul. Jadi memang harus survei ke teman-teman dan jangan cuma satu teman. Biasanya temannya cuma tende-tende doang ya, kayak enak sudah dijual, padahal belum tentu ya. Kayak gitu. Oke, jadi butuh beberapa teman yang cari rata-ratanya ternyata memang benar-benar enak nih. Iya, kayak gitu. Oke. Dan untuk kedepannya nih Mas Faiz, kan tadi kan ada bocoran dikit kalau nantinya akan bisa buka cabang lagi ya. Walaupun sekarang memang kayaknya fokus udah catering juga. Apa aja sih yang kita bisa dapatkan di Mas Faiz sekarang nih? Kayak kemarin juga ada yang pernikah loh bahkan di tempatnya Mas Faiz. Waktu COVID, nah itu memang kita sangat ini blank ya istilahnya, kita blank. Kita mulai urus durian, kita ambil durian langsung ke Parigi, ke Poso, kita packing di situ. Betul. Dan akhirnya juga nggak ada untungnya kita. Nah, kita juga bikin frozen makanan beku waktu itu, ayam beku bebek, akhirnya juga ya gitu aja gitu kan. Dan kemarin ada yang mau bikin untuk wedding, ya udah kita bikin yang 5 juta tapi sudah dengan makanannya, bayangkan. Include dan makanannya 5 iya, waktu juta. itu. Saat itu ya. Jadi kan hitung-hitungannya gimana gitu kan. Yang penting kita ya lah, yang penting bisa untuk karyawan bisa membayar gajinya mereka. Survive dulu deh. Survive dulu. Berarti Mas Faiz ini apa aja hajar gitu ya. Hajar dulu waktu itu. Betul. Kita nggak bisa milih-milih. Pokoknya yang penting uang masuk, bisa bayar karyawan, bisa ngelunas hutang-hutang supplier, ya udah kita nggak apa-apa gitu. Betul. Berarti memang ketika kita memulai usaha jangan takut gagal gitu ya. Jangan takut mencoba berarti ya. Lebih parah ketika sudah berusaha, banyak sekali tantangannya gitu kan. Betul. Jadi teman-teman ketika ada beberapa pilihan, kan kita nggak tahu jawabannya ini yang mana yang baik ya. Betul. Kita bisa coba satu persatu. Kita coba nggak apa-apa. Betul ya. Lebih baik cepat kita mencoba, kita cepat tahu gagalnya, dan kita lebih cepat kita naiknya kayak gitu. Berarti memang Mas Faiz ini dia nggak pilih-pilih di mana depan mata ada peluang, walaupun dia nggak tahu ini berhasil atau enggak, coba aja dulu ya. Kalau masalah bisnis katanya kemarin kayaknya untuk sekarang butuh mentor katanya ya, atau memang kita bisa sendiri, atau memang harus butuh teman atau mentor yang sudah lebih dulu berpunya usaha. Gimana menurut Mas Faiz? Kalau saya sendiri butuh mentor. Butuh mentor ya? Butuh mentor. Kenapa tuh Mas Faiz? Karena kalau untuk scale up kita tanpa ada mentor, tanpa ada orang yang kelanting kita istilahnya ya, itu nggak bisa gitu kan. Karena kita akan dihadapkan dengan masalah-masalah yang sangat luar biasa gitu kan. Misalnya kita sudah punya karyawan 100 orang. Kita mau naik ke 200 orang, kita harus belajar sama yang orang sudah punya 200 orang karyawan itu. Kalau kita nggak punya mentor, pasti saya rasa nggak bakal tercapai itu. Kita kayak kalau punya mentor seakan-akan punya peta begitu loh ya. Iya. Bisa melihat kalau 200 berarti guru kita iya, gitu kan. Iya benar-benar dia ngasih kita arahan ya. Anak sekolah kan harus ada gurunya. Betul. Kita mau belajarnya gimana gitu kan. Sama siapa. Dan memang mentor harus tepat. Mentor salah ya salah jadinya. Berarti dan memang banyak kita punya mentor yang kita justru menjerumuskan itu banyak. Aduh, jadi tips memilih mentor yang bagus itu gimana Mas Faiz? Karena kan ternyata banyak juga mentor yang salah nih. Ya bergaul. Kita kan akan tahu gitu kan. Dia mengarahkannya ini dengan cara yang baik dan benar atau tidak. Cara-caranya gitu kan. Pokoknya seru gitu loh. Berarti memang ya namanya bisnis juga tuh ya sama ya kayak sekolahan. Kita butuh namanya guru ya untuk bisa mengarahkan kita, apalagi ketika kita mungkin lagi jatuh. Yang butuh banget support dari orang yang wah aku nih sukses udah bisa buktiin, kamu juga pasti bisa gitu. Butuh orang yang setiap kali bisa marah-marah kita. Kenapa kamu buat seperti ini? Kenapa kamu buka cabang cepet-cepet kayak gitu kan? Kenapa kamu seperti ini? Kenapa karyawanmu kamu kasih begini kayak gitu? Nah itu ada orang-orang yang sudah pernah mendahului kita duluan kayak gitu. Jadi memang wajib banget punya guru ya, walaupun itu di bisnis pun wajib supaya kita tidak salah arah, tapi lebih wajib lagi memilih guru yang benar. Tips memilih guru yang benar satu aja dari Mas Faiz, apa tuh yang kita harus lihat dari memilih mentor? Dia sudah maksudnya attitude-nya baik enggak gitu kan. Salah satunya itu. Itu aja ya. Dari attitude dulu ya. Dan itu sudah bisa mencerminkan yang lain ya, benar ya, betul. Attitude-nya gimana, terus bisnisnya sebesar apa juga. Nah, itu bisa kita lihat dari situ. Biasanya ada yang omongannya besar tapi bisnisnya biasa aja.
Dan bisa jadi mentornya kita bukan dari sini gitu kan. Oke. Makanya kita berkomunitas, nah itu perlunya berkomunitas. Salah satu TDA tadi. TDA gitu. Oke, wah luar biasa kalau ngomong sama Mas Faiz ini kayaknya nggak bisa bentar ya, kita harus satu hari satu malam nih ya. Oke deh, kayaknya waktu udah cukup nih ya Mas Faiz. Gak terasa kan Mas Faiz? Masih ya? kurang, masih kurang. Iya, kayaknya masih kurang ya, kita harus butuh 5 episode ya dengan Mas Faiz ya. Oke, jadi nanti bisa datang kemana lagi ya Mas Faiz Siap, ya, bisa. karena kita pasti banyak banget yang kita pengen tanyakan. Mungkin satu pesan lagi nih terakhir buat teman-teman di sini yang baru aja mau merintis usaha mungkin dari kuliner atau mungkin yang lain, dari Mas Faiz pesan-pesannya. Jadi selain punya value yang benar-benar kuat gitu kan, supaya orang bisa merasakan efek apa yang kita jual gitu kan. Nah itu value. Yang kedua adalah fokus. Oke. Fokus. Nah ini belajarnya kita lama gitu kan, fokus. Dari dulu saya juga loncat-loncat untuk jualan ini, pengen coba ini. Kadang-kadang kan orang pengen seperti itu, mencoba semuanya. Iya, benar. Tetapi kalau kita sudah fokus, kita fokusnya, makanya kita butuh visi misi di perusahaan kita. Oke. Sekecil apapun, kita punya toko kerupuk aja, kita buat kerupuk di rumah. Nah kita perlu visi misi menjadi toko kerupuk terbesar di Sulawesi, misalnya kayak gitu. Jadi kita akan fokus itu kan. Tapi kalau kita tidak punya visi, nggak punya misi, ya kita akan kesana kemari. Oke. Atau jalan di tempat aja tuh ya, Iya, nggak kemana-mana iya. ya. Oke. Dan memang di dunia bisnis itu memang dibutuhkan tetesan air mata gitu kan. Kadang-kadang kita harus memikirkan karyawan Betul. yang walaupun cuma 3, 4, 5 dan sebagainya. Nah itu tanggung jawabnya kita gitu kan. Yang paling menarik adalah ketika habis gajian, ya kan, mereka WA kita gitu kan. Oke. Pak, terima kasih. Wah. Saya sudah bisa membayar sekolah anak saya. Jadi kayak gitu kan, Rasanya kayak sesek dada gitu kan. betul ya, kayak Iya. merasa wah saya ini kayak ada gunanya di dunia ini. Kayak ada ya. gunanya, kayak nggak Betul ya. sia-sia gitu kan. Betul. Pak, terima kasih saya sudah bisa bayar kuliah. Wah, Kayak gitu. Itu kan nggak kita dapatkan di luar. betul. Kebahagiaan seperti itu. Betul. Walaupun kita nggak ada profit ya. Walaupun ya kayak kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang ya, yang penting karyawan dulu nomor Iya, nah satu. kita kan bukan serta-merta kita cari profit. Oke. Profit itu kan mengikut. Betul. Ketika karyawan sudah bahagia, karyawan sudah seneng, itu mengikut. Fase itu pun akan ada gitu kan. Oke, jadi memang teman-teman nomor satu tim ya, dibesarkan, ya istilahnya memaksimalkan dan membuat tim itu nyaman. Nyaman. Profit itu akan datang Ya, ya. dan itu harus belajar. Oke. Membangun tim itu harus belajar. Betul. Dan belajar sama mentor lagi berarti. Ada mentor lagi. Oke. TikTok pun juga belajar. Kayaknya promosi sekalian ya. Karena udah minggu depan nih kayaknya acaranya ya. Oke deh. Thank you Mas Faiz. Terima kasih banyak udah diundang ke sini. Semoga semakin sukses. Ditunggu lagi kalau memang nantinya launching ya. Nanti Siap. promo di sini aja deh Siap. kayaknya ya. Oke, sekali lagi terima kasih dan teman-teman jangan lupa untuk di-subscribe, di-like dan di-share. Semoga informasi dari Mas Faiz ini sangat bermanfaat pastinya ya. Yes. Dan jangan lupa untuk nanti saksikan podcast selanjutnya dan mungkin episode sebelumnya yang belum dinonton ya. Oke, saya Zakira Mayani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.